Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Sapta Galihwe dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Saya di sini sebagai anggota KKN Kuliah Kerja Nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 dengan dosen pembimbing lapang Dr. Ahmad Ismail MSI MED. Lokasi KKN saya berada di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wonodri sampai dengan bulan Maret 2018 memiliki penduduk sebanyak 10.268 jiwa yang terdiri atas 3.078 kepala keluarga, 4.870 jiwa penduduk laki-laki, dan 5.398 jiwa penduduk perempuan. Kelurahan Wonodri memiliki luas wilayah sebesar 0,81 km persegi yang terdiri atas 12 rukun warga atau RW dan 81 rukun tetangga. Kelurahan Wonodri memiliki dua tempat vital. Yang pertama adalah Pasar Wonodri yang berlokasi di seberang kantor Kelurahan Wonodri, dan yang kedua terdapat rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Muhammadiyah Romani. Kelurahan Wonodri juga memiliki kampung tematik yang didirikan oleh Bapeda Kota Semarang yang bernama Kampung Tematik Sirih Asri. Dan di dalam kampung tematik tersebut terdapat sebuah kelompok tani yang baru didirikan yang bernama Kelompok Tani Kebon Makmur yang terletak di RW 12. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di Kelurahan Wonodri. Kelurahan Wonodri merupakan kelurahan yang memiliki penduduk yang sangat banyak, 10.000 jiwa lebih, sehingga itu sama dengan kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Selatan pada umumnya. Kemudian kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan warga, sehingga lahan pekarangan warga itu banyak yang gersang karena tidak ada tanamannya. Padahal jika dimanfaatkan dapat ditanami sesuatu sehingga mempercantik uh, lahan pekarangan warga. Kemudian di kampung tematik Sirih Asri terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah belum adanya tenaga ahli yang dapat membudidayakan tanaman sirih karena unggulannya adalah tanaman sirih. Kemudian eh, di kelompok taninya sendiri, kelompok tani kebun makmur, permasalahannya adalah banyak hama berupa tikus yang memakan empon-empon atau rimpang dari tanaman obat seperti jahe, lengkuas, dan kunyit. Kemudian pemasaran hasil panen yang masih kurang baik. Dan yang ketiga, peralatan packaging yang kurang menarik. Selain itu, saya juga menemukan dua permasalahan yang terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan lahan untuk menanam atau berbudidaya tanaman sayur untuk kemudahan akses pangan. Dan yang kedua, belum mampunya kelompok tani dan warga di kelompok tani kebun makmur untuk melakukan budidaya tanaman obat. Karena tanaman obat itu penting digunakan untuk bahan pembuatan obat herbal untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan membahas potensi yang ada di Kelurahan Wonodri. Secara umum, potensi yang paling ditonjolkan di Kelurahan Wonodri ada di RW 12, karena terdapat kampung tematik Sirih Asri, terdapat kelompok tani kebun makmur, dan juga di bawah kelompok tani kebun makmur terdapat KWT atau kelompok wanita tani. Di kampung tematik Sirih Asri memang sudah ada beberapa potensi. Yang pertama adalah pengolahan hasil sirih, daun sirih itu digunakan sebagai keripik dan digunakan sebagai teh. Saya sendiri juga sudah pernah mencicipinya. Kemudian eh, di kelompok tani kebun makmur terdapat beberapa potensi. Yang pertama dan yang paling diunggulkan adalah
sumber daya manusia karena mereka memiliki 43 anggota. Ya walaupun yang aktif hanya setengah, namun itu tetap banyak untuk sebuah kelompok tani yang ada di Kota Semarang. Kemudian potensi selanjutnya, kelompok tani kebun makmur sudah mampu untuk melaksanakan budidaya tanaman hortikultura secara baik, sehingga mereka juga sempat untuk panen dan juga sempat melakukan pembibitan dari awal, sehingga bisa dikatakan sudah cukup berhasil dan sudah cukup berpengalaman untuk melaksanakan budidaya tanaman hortikultura atau tanaman sayur seperti tomat, terung, cabai, bayam hijau, bayam merah, dan masih banyak lagi. Kemudian mereka juga melakukan budidamber atau budidaya ikan dalam ember dengan komoditas ikan lele, dan mereka pun juga sudah panen. Dan itu merupakan beberapa potensi yang ada di kelompok tani kebun makmur. Yang pertama, kita siapkan tanah, kemudian kita isikan di big tray. Setengah saja, karena setengahnya lagi akan digunakan untuk mengisi pupuk. Jadi perbandingannya di sini 1:1. Kalau tanahnya sudah terisi, kemudian kita campurkan dengan pupuk kandang yang halus seperti ini. Di atasnya sedikit saja. Ya, tidak usah banyak-banyak, takut kalau baterainya nanti jebol. Oke, kalau sudah diisi dengan pupuk kandang, kita saatnya menyemaykan benih-benih bayam ini di egg tray. Tinggal ditaruh saja, bebas mau berapa, cukupnya saja, tidak usah banyak. Benih ditaburkan seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan air sedikit saja, kemudian diteteskan di egg tray ini, tapi jangan banyak-banyak karena nanti kalau banyak-banyak egg tray-nya bisa basah dan nanti bisa jebol. Oke, terima kasih. Sekarang ini melakukan penyemaian selada merah. Prinsipnya sama, menggunakan egg tray, bandingan tanah dan bukan itu 1:1. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan benih ini. Selamat pagi. Setelah benih bayamnya itu berkecambah seperti ini, nah itu sudah saatnya kita pindah tanam. Kita pindah tanam mulai di pot. Potnya ukurannya mungkin seperti ini. Isinya tanah dan pupuk kandang berbandingan 1:1. Kemudian setelah itu kecambahnya kita ambil, kita pisahkan di sini, tapi jangan sampai akarnya terpisah. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam pot. Kemudian kita sirami dan kita pupuk sesuai dengan pemeliharaan tanaman yang lainnya. Oke, ini setelah sudah tanam di polybag, bisa dilihat sekecil-kecil gini, tapi sudah layak untuk pindah tanam. Setelah disemaikan selama beberapa hari. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Gregorius Sapta Galihwe dari KKN Tim 2 2020 Universitas Diponegoro, bertempat di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan DPL Dr. Ahmad Ismail MSI MED. Dan kali ini saya akan membahas program kerja saya yang kedua selama KKN dengan judul Modul Teknis Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) berbasis tanaman sirih dan empon-empon. Yang melatar belakangi dari program ini adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Saat ini terdapat 9.600 jenis tanaman obat, namun hanya 300 spesies yang sudah dimanfaatkan. Sejauh ini tanaman obat belum dibudidayakan secara baik, sehingga banyak tanaman obat dengan hasil panen tidak optimum. Kemudian, tujuan dari modul ini adalah yang pertama, memberi informasi berupa pengetahuan tentang budidaya tanaman obat kepada kelompok tani kebun makmur yang berlokasi di Kelurahan Wonodri. Yang kedua, mengubah perilaku para anggota Poktan Kebun Makmur tentang bagaimana cara budidaya tanaman obat yang baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemandirian para anggota Poktan Kebun Makmur dalam memperoleh bahan pembuatan obat herbal. Luaran yang diharapkan dari modul ini yang pertama menjadi sarana edukasi,
Kemudian yang kedua, mengubah perilaku agar dapat melakukan budidaya tanaman obat secara lebih baik. Dan yang ketiga, anggota Poktan Kebun Makmur dapat memanfaatkan hasil dari tanaman obat yang mereka budidayakan. KKN? Iya, KKN. Dari kamu mana, Mas? Saya peternakan dan Oh ya, hah? peternakan dan pertanian. Oh ya pas ya. Oh, pas yang urban farming ya. Iya. Iya, masih kerja sih. Iya. Iya Pak, akan di sini Pak. Jadi bagaimana tanggapan Pak Samedi selaku Ketua Poktan Kebun Makmur tentang kedua program KKN saya? Yang pertama itu budidaya tanaman hortikultura yang sudah pindah tanam di situ. Kemudian dengan modul itu Pak, budidaya tanaman obat. Kira-kira apa tanggapan Bapak dan apakah program-program yang saya lakukan ini membawa dampak positif bagi Poktan Kebun Makmur? Oh gitu ya, Mas Rius. Saya selaku Ketua Poktan di Kebun Makmur di RT 4 di wilayah RT 4 RW 12 ini sangat mendukung sekali Mas Rius setelah membantu dari Poktan ini, dan banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali keuntungannya, terutama bagi ibu-ibu yang setiap ada kegiatan Mas Rius, mungkin dari pembibitan, dari yang pakai ekstray apa Ya, ekstray rak telur, pindah tanam, tanaman yang langsung di polybag, itu sangat membantu sekali. Dan harapan saya Mas Rius, mudah-mudahan nanti setelah Mas Rius ini KKN sudah selesai, saya selaku Ketua Poktan ini saya mengucapkan terima kasih banyak
dan mudah-mudahan ilmu yang diserap dari ibu-ibu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilanjutkan untuk teknik-teknik cara penanaman, pembibitan dan sebagainya. Oh ya. Dan saya selaku ketua Poktan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas Pak Mas Rius sudah di KKN di wilayah saya, khususnya di RW 12 ini. Dan alhamdulillah ibu-ibu sangat mengharapkan sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin Mas Rius bisa berkunjung ke sini lagi, atau mungkin ada perlu ilmu-ilmu yang mungkin bisa diserap sama ibu-ibu, nanti Mas Rius bisa ditularkan biar nanti ibu-ibu semakin maju dalam kegiatan Poktan di wilayah RW 12 ini. Itu mungkin saya selaku ketua panitia saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Mas Rius nanti setelah kegiatan-kegiatan ini sudah selesai, untuk kelanjutannya semoga sukses dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, atau di mana Mas Rius dalam menjalankan kegiatan-kegiatan berikutnya semoga lancar. Terima kasih. Terima kasih.